Kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas faktor pendorong mobilitas sosial. Seseorang melakukan mobilitas sosial akan didorong oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah faktor pertambahan penduduk. Ketika penduduk di suatu daerah bertambah, maka akan menimbulkan berbagai dampak, seperti pekerjaan menjadi sulit, timbulnya permukiman padat, lahan-lahan pertanian akan menjadi terbatas. Nah, kondisi ini juga akan mengakibatkan perubahan status seseorang. Ada orang yang menjadi kaya, jadi miskin, tapi ada juga orang-orang yang kehilangan jabatan tertentu atau mendapatkan posisi tertentu. Faktor kedua adalah status sosial. Untuk anak-anak ketahui, status sosial kalian itu berkaitan dengan status sosial yang dibawa oleh orang tua kalian. Jika kalian lahir dalam kondisi miskin, maka status sosial kita berada dalam kelas bawah. Kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang berkecukupan, maka status sosial kita berada di posisi atas. Nah, orang atau kita tidak akan pernah terfikir bahwa kita ini akan lahir di keluarga yang kaya atau miskin. Karena sejak dari lahir, Tuhan menentukan kita tinggal di satu keluarga dan kita tidak bisa menolak kedudukan orang tua kita. Nah, jika kita tidak puas dengan kedudukan yang sama atau status sosial yang sama dengan orang tua kita, maka kita bisa berusaha untuk memperbaiki status sosial kita ke tingkat yang lebih tinggi, tentunya dengan kemampuan yang kita miliki. Faktor ketiga yang mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas adalah situasi politik. Ingat, situasi politik itu bersifat dinamis atau mudah berubah, terutama pada negara-negara yang menganut politik demokrasi. Maka situasi ini bisa dimanfaatkan untuk menaikkan status seseorang dengan mengikuti partai politik misalnya. Nah, ditambah lagi kalau orang tersebut memiliki kemampuan berorganisasi, pandai bicara, pandai membangun relasi dengan orang, maka status sosialnya akan cepat naik pada situasi politik yang demikian. Faktor keempat yang mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial adalah keinginan untuk melihat daerah lain. Nah, keinginan untuk melihat daerah lain ini akan mendorong orang untuk melakukan mobilitas secara geografis. Contohnya, ketika kita ingin melihat keindahan di Bali, kita orang Papua, nah, maka kita akan melakukan mobilitas. Atau misalnya studi banding dan juga keinginan untuk berkunjung dalam rangka pekerjaan. Ini juga bisa menjadi faktor seorang melakukan mobilitas sosial. Faktor kelima adalah keadaan ekonomi. Perhatikan baik-baik catatan di sini. Mobilitas sosial geografi ini sering terjadi apabila di daerah-daerah tertentu penduduknya padat, tetapi orang tersebut tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup karena terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan. Sehingga orang tersebut akan melakukan mobilitas sosial, pindah ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Selain ada faktor pendorong, juga ada faktor penghambat seseorang melakukan mobilitas sosial. Faktor pertama namanya diskriminasi kelas. Pada sistem kelas yang tertutup dalam suatu masyarakat yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan status sosial, maka orang akan sulit untuk pindah status sosial. Contoh, pada masyarakat kasta di India. Orang yang terakhir dengan kasta Brahmana, secara otomatis dia akan dihormati oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi kalau kita lahir pada kasta Sudra, sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang tidak akan dianggap oleh orang lain. Karena adanya sistem seperti ini. Contoh yang kedua, pada masyarakat rasialis di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Orang kulit hitam tidak dianggap, diabaikan, dan menempati kelas sosial bawah. Tapi kalau orang kulit putih,
Mereka mendapatkan status sosial yang sangat tinggi dan sangat dihormati. Faktor kedua, karena adanya kemiskinan. Nah, bagi masyarakat yang miskin, akan sulit untuk menggerakkan statusnya ke atas kalau dia tidak mau berusaha. Karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan, sehingga kemiskinan juga termasuk salah satu faktor penghambat mobilitas sosial. Perbedaan jenis kelamin itu juga bisa menjadi faktor penghambat. Karena dalam suatu masyarakat yang menganut sistem gender atau diskriminasi gender, yang menganggap kedudukan pria lebih tinggi daripada kedudukan wanita, maka seorang wanita akan selalu menjadi kaum yang terpinggirkan atau yang dikenal dengan nama kaum marginal. Faktor keempat, karena adanya kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang bersifat tradisional akan menjadi penghambat seseorang melakukan mobilitas sosial. Berbeda dengan masyarakat modern yang tidak terikat dengan adat istiadat, mobilitas sosial akan cenderung tinggi karena telah didukung kemajuan iptek dan juga perubahan pola pikir. Lalu yang kelima, pengaruh sosialisasi yang kuat. Pengaruh sosialisasi yang kuat dalam masyarakat akan menghambat proses mobilitas sosial dalam masyarakat itu, terutama apabila berkaitan dengan nilai-nilai yang ditanamkan dari sejak lahir dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Sebagai contoh, ada suatu adat istiadat mengajarkan bahwa perempuan tidak usah pendidikannya tinggi-tinggi, toh juga nanti akan kerja di dapur, mengurus anak dan sebagainya. Yang demikian akan sangat menghambat seseorang melakukan mobilitas sosial. Baik, sampai di sini Mr. Christian berharap kalian mengerti, dan kalau tidak mengerti kita akan berjumpa di Zoom. Bye.